Dia Tuhannya katanya bukan Yesus, katanya Tuhannya Oh, dia tidak bertuhan kepada Yesus, katanya Yesus itu hanya utusan. bagus. Tumben waras. Ya Pak, Tadi apa dia silakan, bilang? Pak. Yohanes Agamanya 17 ayat ini 3 kan emang utusan kan? katanya dia ini Tuhannya ini apa namanya bukan Yesus menurut dia katanya. Dia agamanya apa tadi ortokodok apa sih aku lupa. Ortokodok. Agama Bapak apa Pak Stefanus? Ortokodok Kang Chan. Agama apa itu? Ya. Oten ortodok. Ortodok. Ortokodok. Iya. Mana ada ortokodok? Ortodok. Tadi kan Bang Paul bilangnya ortokodok, ya udah ortokodok. Mana ada ortokodok? Ortokodok Bapak. apa aku lupa lagi. Bapak Tuhannya siapa? Yohanes 17 ayat 3 itu kan jelas, satu-satunya Allah yang benar. Bukan, yang saya tanya nama Tuhan Bapak siapa? Allah. Di mana nama Tuhan Bapak Allah? Kok jadi Innani Islam? anallah la ilaha illa anta abudni aqimis salata li dzikri. Mana? Oh, itu bukan Yohanes 17:3. Oh, jadi gitu. Yohanes 17:3 beda. Saya kan nggak bilang Bible. Pak, nama Tuhan Bapak siapa? Lah saya kan nggak bilang itu Bible. Kitab suci Bapak apa? Loh kan saya manusia, saya ambil dari Al-Quran emang salah. Nyambung. Pak, kitab suci Bapak apa? Sebagai ortodoks, kitab suci Bapak apa? Ganti yang lain aja deh. Ini host ganti di sepak aja nih yang nggak jelas. Pak, kenapa Bapak ini nggak jelas? Kok panas Bapak. itu Paul? Bapak nih, Bapak ortodoks, kitab kenapa Kristen nggak jelas ya? Nggak jelas, nggak jelas. Yang jelas-jelas aja lang. Ini siapa nih? Nggak apa-apa, naikin aja yang Bapak tadi. Nggak apa-apa kalau mau ini. Halo, para muslim yang menyuankan Muhammad. Gimana Pak? Nggak apa-apa, naik aja Pak. Silakan. Pak. Kalian nanya aja deh, nanya aja, kasihan. Lah kan kitab saya firman Tuhan. Nah, yang mana firman Tuhannya? Yang Yang menjadi mana? petunjuk bagi manusia. Namanya apa? Ya, saya manusia, saya ambil Bukan petunjuk dari Bapak. Quran, boleh nggak? Bukan Bapak. Kitabnya. Namanya apa? Kan Bapak udah perkenalan tadi Stefanus. Udah nggak ditanya lagi. Nah, Allah. sekarang kitab Bapak. Bapak Tuhannya Allah. Iya, di Yohanes 17 ayat 3 di situ kan Allah. Nah, baik. Sejak kapan Allah menurunkan agama ortodok? Loh, Loh, tadi ortodok katanya. Tadi katanya agamanya ortokodok. Iya. iya kan saya Ah, manusia. Nah, Saya bukan nggak itu, nanya saya kamu tahu manusia. kok manusia. Tahu manusia, tahu. Ayo bisa dinaikkan kan? Yang saya tanya di mana Allah menurunkan agama ortodok? Silakan. Ini Kang Chan mau bertanya aja. Saya udah jawab tadi firman Tuhan. Belum. Semua firman Belum. Tuhan itu kitab suci. Belum. Nih pertanyaannya nih, di mana Allah menurunkan agama ortodok? Silahkan. Kok bertanya terus? Bapak kan tadi agamanya ortodok katanya. Tuhannya Iya, di Allah. dunia. Nah, di mana Allah menurunkan agama ortodok? Di dunia. Di mana? Tunjukkan datanya. Allah menurunkan agama ortodok. Apa sih Bapak? Kayaknya memang Bapak benar harus di-kick ya. Jangan sampai di-kick, Pak. Jawab dong. Di mana Allah menurunkan agama ortodok? Silakan. Ya, Kang Chan mendingan Bapak bingung ya? daftar ke Polres terdekat jadi jurnalis. Kang Chan itu ditanya aja, nanya aja, nggak bisa ditanya. Iya, makanya saya tanya kepada Bapak. Saya nanya aja deh. Ya udah. Nanti Kang Chan lamar aja jadi jurnalis di apa ya? Di Iya, baik, baik, Polres baik, terdekat. baik. Tolong bantu Pak pertanyaan saya. Di mana Allah menurunkan agama ortodok? Silakan. Pertanyaan Anda tadi yang pertama sudah saya jawab, kitab suci. Ini pertanyaan Muhammad. ketiga kan saya nanya aja. Kan saya disuruh nanya. Kan saya disuruh nanya aja tadi. Saya nanya aja sekarang. Di mana Allah menurunkan agama ortodok? Silakan dijawab. Di dunia. Bukan, dapat ilmu dari mana? Di dunia lagi jawabannya. Ilmunya dari Tuhan. Nah, di mana saya bisa menemukan Allah menurunkan agama ortodok? Di dunia.
Ya, di mana? Literaturnya di mana? Literatur ayatnya di mana? Anda dapat ilmu dari mana? Kenapa orang-orang tuh aneh-aneh ya? Pokoknya kalau belakangnya us pasti aja kita skeptis aneh. Asli. Kalau udah belakangnya us pasti aja aneh. Udah ya, Bapak sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Udah. Oh, Udah, boleh berarti tanya nih. agama ortodoks itu agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makasih. Assalamualaikum. Ortodok adalah Iya. Sama aku ya. Apa kabar? Ayo. Naik Chan. Apa naik? Ibu Indah. Oke, mari kita lihat Chan diskusi sama Oten. Oke, mencret terus. Siapa yang berani on cam? Berani. Coba on Oke. cam. Saya bentar Mana? ya. On cam. Bentar. Silakan. Oke, Pakai oke. cari taplak. Siap. Tutup lubang hidungnya tuh. Tapi Lihat. jangan lari ya. Jangan Tutup lari lubang ya. hidup, tutup mulut. Iya. Jangan Mana? lari Nggak ya. ada on cam, belum on cam. Sebentar, jangan lari ya. Tanya dulu Oke. Tuhan siapa ini? Ayo Chan, ayo. Oke. Kita dulu, oke. ditanya dulu Tuhannya siapa dulu, gitu loh, Kang Chan. Oke, Oke. saya lebih ganteng ya Chan ya. Gak apa-apa. Juma aja dari dunia awal sampai sekarang pakai masker loh. Udah Iya tua. kan? Nah, yang penting ini yang Oke, Tapi Chan. Bang Juma main Chan. film, kau nggak main film. Sebentar. Kan kau nggak ganteng loh, kau agak lain wajahmu loh, bulat kayak itu loh. Biarin. Dan Aku udah punya istri. kau selalu bertanya Kau duluan. bujangan Boleh dari saya dulu. bertanya duluan. Boleh saya? Oh, nggak punya boleh saya istri. bertanya Aku duluan? udah punya Boleh istri. nggak? diskusi. Ya, jadi diskusi dulu sekarang. Boleh Dulu, kali ini saya Tuhannya siapa, bertanya Kang Chan? duluan. Tanya Boleh. dulu. 6 kali kita ketemu, kamu bertanya duluan. Boleh Agamanya saya apa? bertanya Boleh. satu saja? Oke, ini agamanya Boleh. apa? Tuhannya siapa? Udah itu dulu. Coba. Wa Boleh, ana silahkan. minal muslimin. Saya seorang muslim yang hampir murtad. Oke? Tanya dulu Kang Chan, ini Tuhan siapa? Banyak yang nyamar-nyamar sekarang Kang Chan. Iya, banyak yang nyamar-nyamar. Coba ini oke ini agamanya apa? Terus Tuhannya siapa namanya? Gitu loh, itu dulu. Lucu-lucu ya. Kata Yesus, lihat dari buahnya. Iya. Kalau saya pernah lihat orang bodoh banget itu lucu-lucu. Loh, kenapa Pak? Katanya Kang Chan mencret, katanya kalah, tapi dia kalah. Yang ditanya juga kalah. Wah, ceritanya. Satu lagun. Ih, Mas Solang. Silakan, ini Mbak Cenil Islam atau Muslim? Ayo, berani debat nggak? Ketakutan ini. Oh, jatuh tadi saya Chan. Ayo kita mulai Chan. Silakan. Kali bertemu, 6 kali kau mencret, 6 kali kau bertanya duluan. siapa? Sekarang boleh aku duluan. Iya. Agamanya Silakan, open apa? cam dulu. Jujur Chan Open cam ya. dulu. Ya, open cam Jujur, dulu. Ustadz Tahta aja mencret. Open cam Jadi dulu. Mencret. Iya. Open cam. Iya, Takut ya? siap. Oke, ayo. Banyak Masih gaya ganteng. ya orang Kristen ini. Ayo. Chan, Banyak sekarang gaya. satu pertanyaan buatmu untuk pertama kali saya tanya dulu. Agamanya Boleh? apa? Ditanya dulu Ten. Oke, ini agamanya apa? Tuhannya siapa? Oke, masih Islam tapi mau murtad. Tuhannya siapa? Tuhan Anda siapa? Oke, masih Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sekarang saya mau ikut Yesus karena keselamatannya jelas. Iya. Ayo.
Ayo, Eh. Chan. Ini ya. Oh, sabar sebentar, saya nggak pakai baju ya. Sorry. Pakai dulu Oke. dong. Iya, iya. Ketek, bau ketek itu kakek. Oh, mana ada orang Minahasa bawa keke kacang? Kau orang pinggiran kau. Bau. Gak punya malu ya. Orang Dari Kristen wajahmu gak punya malu. ketahuan kau orang kaki lima kau. Orang Kristen gak punya malu. Itu kalau Nggak ada aura kau orang kaya, Chan. Kau itu orang pinggiran. Pasti itu. Iya, aku memang bukan orang kaya. Iya, tapi Kristen gak punya Oke. malu. Mari kita santun ya. Apa Iya. yang kita mau bahas? Satu pertanyaan ringan ya. Dijawab baru dijelaskan. Ya atau tidak? Andai kata Nabi Iya. hidup sekarang Ya, atau tidak. Ya, andai kata dengar. Andai kata Nabi hidup saat ini di Indonesia pasti ditangkap polisi karena menikahi bocil. Ya atau tidak? dulu Tidak. Tidak. Nah, sekarang saya tanya bisa. Nah, sekarang saya tanya. Mencret. Tidak. Mencret. Nah, sekarang saya tanya bisa. Bisa saya tanya. 9 tahun nggak Mencret. Takut dia. Takut. Mencret. Kau lihat, Steph. Takut. Menikahi bocil 9 Takut. tahun ditangkap polisi nggak, Steph? Takut. Nah, sekarang saya tanya ya. Nah, sekarang saya tanya. Seandainya ya ini. Loh, takut dia. Ketakutan ditanya dia. Mencret. Jawabannya tidak. Ini jawabannya tidak. Ah, kan ya atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Lo tadi katanya mau ditanya. Mana? Tadi katanya diskusi satu. 9 tahun nggak ditangkap ya? Saat ini nggak ditangkap ya? Tidak. Maksudnya Sekarang saya bisa tanya. polisi nggak? Iya, sekarang saya tanya bisa. Enggak, boleh Enggak. jawab ya atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya? Alasannya karena polisinya Islam semua. Ya, dah. Sekarang ya. Oke, sekarang saya tanya bisa. Boleh, Bisa saya tanya? boleh. Baik, saya silakan. tanya. Seandainya kakek moyang Yesus yang bernama Ishak 40 tahun menikahi Ribka berusia 3 tahun masih pakai pampers, kira-kira Ishak ditangkap polisi tidak? Ya, pertanyaan mantap. Kakek moyang Tuhan, sebentar nih. Kakek moyang Tuhan Anda Kristen, kakek moyang Tuhannya Kristen Iya. mengawini Ribka berusia 3 tahun, Iya, 40 tahun dengan 3 tahun dikawini 3 tahun, kira-kira ditangkap polisi tidak? Saya jawab diam ya. Ya. Ya atau Dalil tidak? Dari ayatnya mana? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Mencret. Ya atau tidak? Mana dari ayatnya? Mana? Dasar bocil. Iya atau tidak? Mana dari Iya. ayatnya? Mana dari ayatnya? Kakek moyangnya Tuhan Kristen yang bernama Ishak menikahi Ribka berusia 3 tahun saat usia 40 tahun. Kira-kira ketika hidup sekarang Ishak ditangkap polisi atau tidak? Siap, mana ayatnya? Tidak tahu. Mana ayatnya? Jangan fitnah. Dijawab iya atau tidak? Iya, makanya mana ayatnya? Dasar. Cuma bisa Iya. fitnah kalian. Iya. Mana Iya. ayatnya? Nabi Muhammad tidak akan ditangkap polisi. Kalau Muhammad Ishak kakek jelas moyang Yesus ditangkap hadisnya. polisi. Kalau Muhammad jelas hadisnya ada. Kalau Hei, mana ayatnya? Ishak ditangkap polisi atau tidak? Ah, selesai. Mencret. Kabur. Mencret. Ntar dulu ada anak.
Silahkan teman Kristen yang mau nanya lagi. Kasihan nanya aja, kalian di gereja bisa nanya. Silakan. Ada? Ada? Silahkan teman Kristen kalau yang mau nanya. Bang belum tidur. Halo, selamat siang semua. Siap. Bapak agamanya apa, Pak? Assalamualaikum. Islam. Kristen. Waalaikumsalam. Kristen. Kristen. Jebak dia. Ya gimana, Pak? Hanya mau tahu tadi Pak, yang lanjutin tadi ayatnya di mana sih itu Pak? Yang Ishak itu? Bapak bukan nanti kejadian 25 nomor berapa? Nah, Kejadian jadi 25 nomor? sebentar. Jadi Pak, di dalam Bible, di dalam buku orang Yahudi tidak di absen. Sebentar lu. Ini tidak di absen umurnya satu-satu, tetapi dirunut. Ishak lahir kapan? Terus mamanya Sarah mati kapan? Terus Ribka lahir kapan? Yang merunutnya itu bukan kita, yang merunutnya namanya Rabai, namanya Rashi, Rabai Shlomo bin Yishak. Dirunutlah. Nanti Anda bisa buka di sefaria.org.com ya, lupa. Nah, nanti Anda akan menemukan di situ Ribka. Bentar, saya ada klopannya ya. Ribka itu berusia 3 tahun saat dinikahi oleh Ishak, berusia berapa? 40 tahun. Sebentar, saya buat ada summary tadi saya ini kok, bentar ya. Tapi dari AI ya. Bentar. Oh, berarti bukan tercatat di Alkitab kan Pak ya? Gimana Pak? Bukan tercatat di Alkitab. Hah? Tercatat. Itu komentari namanya. Nah ini Pak. Itu komentari itu. Nah, jadi klaim bahwa Ribka berusia 3 tahun saat dinikahi Ishak, usia 40 tahun berasal dari tradisi penafsiran Yahudi. Namanya ini ya, Rashi ya nanti ya. Nah, Rabai dari Rabah. Seder Olam Rabah. Nah, di Kejadian 24, maaf tadi saya salah. Kejadian 24, Rabah 57 nomor 1. Begitu, Pak. Enggak, yang Jadi, usia Ribka 3 tahun itu di Kejadian 25 ayat 20 juga? Bukan. Tahu 3 tahun itu bukan ada teksnya di situ, tetapi dirunut. Kapan Ribka lahir dan seterusnya. Begitu juga cara dulu itu Pak, tidak ada di Sdukcapil, setiap orang disebutin satu-satu. Tapi dirunut. Nah, itu dia confirm bukan oleh kita tapi oleh orang Yahudi. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Gitu, teman-teman. Seperti Yesus juga tidak disebutkan usianya berapa. Yesus tidak ada yang menyebutkan usia pastinya berapa. Menurut anggapan orang kira-kira Tuhan yang disebut kira-kira. Yes, kira-kira. Maria disebutkan berapa? Nah, itu cara orang-orang para ulama, kan alim ulama disebutnya, karena Yesus belajar kepada alim ulama. Alim ulama menentukan usia seseorang. Jadi kalau Anda protes, Anda harus mengajukan buktinya kalau Ribka tidak dinikahi oleh Ishak berusia 3 tahun. 3 tahun itu berarti masih pakai pampers. Apa masalahnya? Masalahnya begini. Orang-orang Kristen kalau usia 3 tahun berarti belum bisa cebok yang Kang Chan ya? tergantung, karena beda antara kondisi. Kita tidak bisa menentukan kondisi psikologis seseorang saat dulu dan sekarang. Nggak bisa. Saya tempo hari lihat di Gaza ada anak usia batita kalau tidak salah. Batita, bayangkan Mbak, atau mungkin 3 tahun lah. Dia punya kesadaran untuk bawa air minum sendiri. Karena kan perang kan, nggak ada tempat. Dia bawa sendiri air minum. Anak berusia berapa tahun gitu ya, dia punya kesadaran sendiri. Bagi sebagian orang itu nggak mungkin lah baru. Tapi faktanya begitu. Di Indonesia ada, kemarin saya lihat ada anak-anak usia berapa tahun gitu ya, 6 tahun 7 tahun mungkin. Dia kerja untuk menghidupi ibunya atau siapa tuh, kerja dengan wajah penuh dengan hitam gitu, kotor kan. Dia bekerja, dia dapat uang. Bagi kita nggak mungkin anak-anak segitu bisa kerja, nggak mungkin. Tapi ada di situ. Begitu. Jadi menurut Yahudi, Ribka usia 3 tahun, Ishak berusia 40 tahun. Isunya di mana? Isunya di sini. Orang-orang Kristen dalam melakukan penipuannya,
dia membuat penipuan-penipuan palsu dengan ingin memberikan tendensi buruk kepada Islam dengan mengajukan hadis Nabi Muhammad dari Hisham bin Urwah bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah berusia 6 tahun, lalu berumah tangga berusia 9 tahun. Riwayatnya sebelumnya tidak hanya satu, ada berapa jalur, yang salah satunya adalah 17 tahun. Nah, tapi ambillah riwayat itu. Apakah apakah dengan begitu itu adalah sebuah tuduhan legal, tuduhan Kristen itu? Enggak. Dulu orang-orang musyrikin Quraisy, musuh Nabi, tidak pernah membawakan isu itu, masalah pernikahan dengan Siti Aisyah, karena mereka tahu betul biasa aja, nggak biasa aja. Artinya apa? Artinya pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu lumrah, tidak ada. Hanya Kristen kekinian yang botol. Ya, masalahnya kenapa botol? Karena ternyata isu itu menendang diri mereka sendiri. Dia tidak tahu kalau mamanya mamanya Yesus, Maria, usia 12 tahun dikawini oleh Yusuf berusia 90 tahun. Maria kawin dengan Yusuf itu, jangan Anda kira Maria dengan Yusuf itu seperti sepasang pemuda-pemudi gitu, lalu menjalin cinta gitu kan, ganteng dan cantik gitu. Enggak. Yusuf itu 90 tahun. Tahu 90 tahun? Itu 90 tahun itu. Kalau Anda luka, sembuhnya 70 tahun. Sudah tua. Sudah tua, masa penyembuhan dirinya 90 tahun. Dan Maria, mamanya Yesus, usia 11-12 tahun. Tahu 11 tahun. Anda nanti datang ke seberang, ada SDN, Sekolah Dasar Negeri. Nah, ada anak-anak kelas 6 SD pakai rok merah. Nah, seperti itu. Jangan kira Yusuf dengan Maria seperti sepasang sejoli misalnya remaja. Enggak. Yusuf 90 tahun, Maria itu 12 tahun. Kakek-kakek. Nah, kawin yuk nah. Tapi Islam nggak ada urusan. Biarkan masing-masing peradaban berjalan dengan sendiri-sendirinya. Islam nggak ada. Kristen nyari masalah dengan tapi masalah dia ini melempar bumerang. Merasa melempar kita, ternyata nggak tahu. Ini jago silat nih, Cani. Kali lagi kan sama dia cetok. Aduh, kecetok. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Donggo. Ya, Tuan Guru izin bertanya. Iya. Victor, ini yang berdiskusi sama Victor, Kang Jan. Halo. Iya. Iya. Oke. Ya, salam kenal Victor. Victor, kau keluarga dari Aisyah radhiyallahu anha, keluarga kau atau keturunan? Enggak lah. Itu Ya, siapa? kenapa kau protes? Kenapa kau protes? Yang Musuh ku Nabi, protes? orang-orang kafir aja nggak protes. Kenapa kau protes? Bukan protes. Gini Lanjut, ya. Kang Jan. Sekarang Silakan. ditanya apakah benar Aisyah dinikahi Muhammad umur 6 tahun? Jawab benar atau tidak? 17 tahun. Hadisnya itu dia diriwayatkan oleh yang Hisham bin Urwah, seorang yang sudah tua. Sudah. Oke, 17 tahun ya. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidak benar. Enggak ada, bukan Muslim, namanya Bukhari. Oh, Bukhari ya. Artinya Imam Bukhari telah membuat sebuah hadis palsu. Benar? Bukan hadis sahih. Tapi kau bilang nggak benar 6 tahun. Iya. Isinya Kang Jan, biar saya Kang Jan lagi Ya, lampu silakan. merah boleh, nanti sambung lagi Tuan Guru. Begini, Benar atau Victor. tidak? Kau bilang tadi nggak benar 6 Iya, tahun. ini aku Berarti nggak jawab palsu begini, hadis itu. ya. Hadisnya sahih, tetapi para perawi-perawi hadis itu menulis para periwayatnya. Di situ diriwayatkan, orang yang meriwayatkan tersebut ada pikunnya lah, ada sifat pikunnya. Makanya di dalam hadis itu Pikun artinya ini mau tidak dijawab benar-benar. apa mau ngajak berantem Ya, nih? Mana dijelaskan Sherlock? dulu Mana kebiasaan Sherlock kalau mau Oten ini. ngajakin berantem? Dijelaskan diam dulu. Oke, Ya, silakan. jadi kalau dalam ilmu hadis, selain tadi urut-urutannya hadis qudsi, hadis sahih dan seterusnya sampai hadis maudhu, itu kita ada dua keilmuan. Yang pertama ilmu sanad dan juga ilmu matan. Ini yang basic sekali nih dari keilmuan tentang hadis ya. Nah, di situ perawinya itu selalu jujur meriwayatkan siapa saja perawinya, bagaimana kehidupannya. Lalu kok ada hadis yang lain
yaitu mengambil ketika umur kakaknya Aisyah radhiyallahu anha hidup ya. Nah, di situ digambarkan sudah mengikuti peperangan di garis belakang, logistik lah kalau kita zaman sekarang itu peperangan ya. Nah, jadi dari situ. Tapi dari semua itu, umat Islam tidak menghakimi tradisi pernikahan orang zaman dahulu. Makanya tadi Kang Chan kan bilang, tidak ada orang Islam yang bilang seperti ini. Woi Yusuf, tua bangka kau, menikahi anak umur 12 tahun, masih SD. Nggak ada. Jadi kalau tujuanmu mau bertanya, ini kami ajukan akademisnya. Tapi kalau tujuanmu menghujat, oh Kang Chan akan 47, lanjut Kang Chan. Sad, sebentar, boleh nggak minta Pak Victor, boleh nggak minta voluntary sebentar, Pak Victor? Apanya? Ustad Unggul, boleh nggak sebentar, kita bertiga, saya Ustad Unggul sama Victor. Siap, Baik, berat. Ustad, Pak Victor, nanti terima apa yang dari Ustad Unggul ya. Apa? Ustad nanti sebentar, saya sampaikan kepada Pak Ustad Unggul. Ustad Unggul, 1 tambah 1 3, tolong sampaikan kepada Victor. 1 tambah 1 3. Victor, dengar nggak? 1 sama dengan 3. Baik, benar nggak itu dari saya, Victor? Alah, Apanya? Benar nggak riwayat itu dari saya? Oh, kalau barusan ya kau yang mengatakan itu. Benar nggak? Ya kalau dinyatakan barusan kau katakan ya benar lah. Barusan kau yang bilang Benar. itu kok. Ah, sahih ya. Sahih. Sahih. Nah, sahih. Bukan palsu ya? Bukan. lanjut. Nah, bukan palsu. Tapi apakah isinya benar? Kalau orang yang ngerti, dia akan bilang nggak benar. Kalau orang yang setengah mengerti akan bilang masih on confirm. Isinya. Jadi beda antara rantai periwayatan saya, Ustadz Unggul, Pak Victor, dengan isinya. Rantai periwayatan yang tadi itu namanya sanad. Isinya namanya matan. Apakah hadisnya sahih? Sahih. Apakah Sekarang terapin ke dalam transmisi pewahyuan yang diterima oleh Yesus ketika menerima firman sampai kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jelaskan Kang Chan, kayak game tadi. Sedangkan yang terjadi pada itu dalam contoh, saya kasih contoh ya. Misal ada yang mengatakan begini, Nabi SAW berkata, bersabda maksudnya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bohong, kau tahu dari mana? Dari Nabi? Dari si A. Oh, si A bagaimana? Oke. Si A dari si B dari mana? Oke. Si C, si D, si E, sampai marfu namanya, sampai kepada Nabi Muhammad. Oh, ada orang, ada by name namanya sebut-sebut. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Oke, jadi nyambung, bener. Oke. Sekarang saya ambil kasus. 1, kata Yesus, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi di buku Yohanes. Dari mana Anda tahu itu datang dari bangsa Yahudi? Dari Yohanes. Yohanes tahu dari mana? Loh, apa kau ini gak buku? Masalahnya buku itu ada ratusan tahun setelah Yesus. Loh, kok begitu? Dari mana kau memastikan itu adalah ajaran Yesus? Bukumu itu bermasalah, Pak Victor, seperti tidak hadis seperti dalam Quran yang sahih, yang hadisnya sahih. Nah, bukumu itu, ini Yesus, dia berusia 33 tahun, terangkat ke langit. Setelah itu ratusan tahun kemudian, artinya Markus sudah jadi tulang belulang, Yohanes sudah jadi tulang ekor doang, Matius dia tinggal sisa tulang pinggul doang. Di dalam kubur mereka ini sudah tulang belulang. Bukunya baru datang. Tepatnya abad keempat. Yang kita kenal dengan Codex Sinaiticus, Vaticanus, Bezae, Alexandrius. Lalu sebelumnya apa, Kang Chan? Sebelumnya baru sebagai ATM. Lembaran. Nih, saya punya buku tersobek-sobek, misal. Itu pun nggak tahu buku atau apa, tulisan lah. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Nah, tiba-tiba Pak Paul pergi ke Bali untuk renang. Renang. Saat renang menemukan itu kertas. Ada kertas. Berharga nih. Simpen deh. Simpen. Tercecer. Simpen, ditulis. Karena saking berharganya,
dikasih P, ini papirus nih. Papirus itu pohon, jadi lembaran. P32. Selama ratusan tahun orang Kristen nggak punya dokumen apa-apa, nol. Yes, nol. Nah, ratusan tahun kemudian baru jadi buku. Itu pun belum selesai, Butuh waktu 1000 tahun setelah Al-Quran mewarnai dunia ini, 1600. Ini kita harus seperti orang Islam, harus ada naskah yang kita terima, dikumpulkan seluruh naskahnya, serangkaian disebutnya. Nah, serangkaian naskah yang diterima ini enggak diterima. Lihat, kitab yang dianggap suci disebut firman Tuhan atau bukan oleh makhluk, oleh orang. 1000 tahun setelah Al-Quran dikasih nama, ini naskah yang kita terima. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa suci disebut Textus Receptus. Jadi babad 16 itu pun belum selesai. Belum. Kemarin sore 85 scholar Kristen, cerdas-cerdas, PhD, DD, wah banyak cerdas-cerdas, pokoknya botak-botak. Semua kok Kristen, bukan Islam. Kumpul mereka kumpul semuanya. Mereka melakukan kanon lagi. Apa kata mereka? Ternyata Pak, saudara-saudaraku yang terkasih, tulisan Yesus ada cuma 18%. Itu betul, tulisan Yesus itu cuma 18%. Loh, jadi selama ini prank. Namanya The Five Gospel. Begitu Pak Victor. Sambung tangga ya sebelum ke Pak Victor, Tuan Guru. Ini buku Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Ya, penulisnya Bart Ehrman. Kita bisa saja mengatakan, itu tidak ada dalam Alkitab. Tetapi disinilah kalau Pak Victor mau mencari kebenaran. Benarkah apa yang dikatakan Bart Ehrman dalam bukunya? Misquoting itu mengambil sesuatu, mengquote yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Jadi perkataan orang lain disematkan ke dalam lisan Yesus yang mulia. Beliau itu akhlaknya mulia, tidaklah berkata-kata kecuali firman yang diterimanya. Nih Pak, Bapak kalau mau mencari kebenaran belajar. Saya pun belajar kok. Apakah benar Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu seperti yang difirmankan? Saya belajar tentang Al-Quran. Saya belajar tentang bagaimana hadis-hadis Nabi, ya. Terus di sini lagi satu lagi, ini banyak bukunya Pak, banyak. Saya kalau mau buka bertumpuk-tumpuk nanti. Who wrote the Gospels? Ya, ini dikatakan di sini why the New Testament scholar challenge church tradition. Jadi banyak dari sarjana-sarjana kekristenan sendiri menguji ternyata bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes pertama seperti kata Kang Chan tadi terputus rantainya. Artinya bukan mendengar langsung dari Yesus. Dan di buku ini bisa dibuktikan bahwa awalnya Bible itu, Gospel itu tidak bernama, anonimus, lalu disematkan. Makanya kalau Bapak buka King James Version, itu tertulis according to, Gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John. Bahasa Indonesianya karangan, LAI. Dulu saya masih SD tuh lihat teman saya Katolik, dia punya bukunya Injil karangan Matius, karangan Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi karena nggak seksi, kata karangan dihapus. Langsung jebret Injil Matius. Padahal dulunya pakai karangan. Ini saja harusnya Bapak berpikir, kalau Bapak benar-benar mencintai Yesus, cari apa yang dikatakan oleh Yesus. 80% dari Bible tadi ada masih kok. Makanya orang Islam nggak boleh Bible itu palsu. Tetapi Bible itu Di mana Injil yang 80% itu? Oke, sebentar saya ambil bukunya. Lanjut Kang Chan. Oke, di bawah Yesus di Markus 1:14, Lukas 20 nomor 1. Coba dicek. Kalau Anda ingin jawaban coba dicek dong. Injil yang asli itu dibawa oleh Yesus di Markus 1:14, di Lukas 20 nomor 1. Dibawa oleh Yesus. Coba dicek, baca coba. Teksnya begitu. Coba lihat, baca datanya. Gantian. Ya silahkan dicek.
Ini Hmm. agar jangan sebuah diskusi itu framing, jelek kali framing ini loh. Gini dia, konfirmasilah sama kami orang Kristen. Contoh nih, Victor, betulkah Ribka berusia 3 tahun ketika dinikahi Ishak? Kalau ku jawab iya, maka benarlah tuduhan kalian itu. Tapi kalau ku jawab tidak, kenapa kalian paksakan harus 3 tahun? Kan itu Karena bukan perbuatan yang bukan saya yang ngomong. Itu Nah, Rabbah sabar Yahudi. dulu. Bukan. Yes. Tapi contoh nih kan, Islam, benarkah Aisyah dinikahi Muhammad umur 6 tahun dan ditiduri contohnya dibawa ke rumahnya umur 9 tahun? Nggak Kalau benar. dia jawab, apa? Nggak benar. Nggak benar. Enggak. Sebentar, berarti yang Tunjukkan tertulis dalilnya ditiduri usia 9 tahun. Satu saja. contohlah dulu. Kan jadi dinikahi kan di Ah, berarti itu asumsimu. Nah, tunjukkan dalilnya. Victor, tunjukkan dalilnya ditiduri 9 tahun. anggaplah dulu gitulah dibawa ke Loh, kok rumahnya lah anggap? dulu kan. Jadi Victor, nggak boleh. Itu namanya tuduhan palsu. Itu bisa delik itu. Tunjukkan Nah, di mana. Minta maaf dulu. Seriusan minta maaf. Tunjukkan ditiduri 9 tahun. Iya, dibawa ke Saya rumahnya. bisa menunjukkan. Saya bisa menunjukkan Ribka berusia 3 tahun seriusan. Nah, tapi nih, saya tunjukkan langsung dari referensinya dari Dasar Varia. Anda tunjukkan di mana di mana Siti Aisyah ditiduri usia 9 tahun. Jadi kalau dia usia berapa lah dia ditiduri? Bukan, Anda tunjukkan dalilnya di mana Nabi Siti Aisyah ditiduri usia 9 tahun. Pertanggungjawabkan, kalau enggak Anda minta maaf dulu. Kalau kalian fitnah-fitnah kami bisa. Yang mana saya fitnah? Nah, kalau kau bahas kan kalau 6 tahun dinikahi masih di rumah dia, di rumah Di ayahnya. mana? Ditiduri 9 tahun di mana? Ah, Bukan Enggak, di mana? Loh. Kamu ngarang ya? Loh. Yang beda itu bukan kita, Pak. Yang beda itu kalian dengan Yahudi. Kenapa bobo kita? Buset deh, gue capek-capek ngeluarin buku ini buku Iya. PDF, dibilang framing, kurang ajar nggak? Ini bukunya mahal pak, lu nggak mampu beli, pendeta lu aja nggak punya. Ya. Jadi ini ada Jesus Seminar ya, lebih dari 72 sampai 75. Bapak kalau hatinya bersih, jangan langsung bilang nggak ada di Alkitab. 75 orang ini Christian scholars, mereka nggak main-main. Ada yang rektor, ada yang dosen di sekolah tinggi teologi di Amerika dan Inggris. Ada beberapa dari Australia. Di sini dibilang, what did Jesus really say? Apa yang benar-benar dikatakan oleh Yesus? Nih tadi Bapak minta bukti, di mana itu jangan framing ya. Ini saya kalau buku saya suka kasih coretan-coretan kecil nih. 82% ya. 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him according to Jesus Seminar. Nah, Bapak buktikan Jesus Seminar ini para tokoh-tokoh ahli-ahli bahasa, ahli-ahli manuskrip filologi, benar apa enggak? Jangan cuma imani saja. Nih ya, bukti bahwa 82%. Lanjut Kang Chan, standby. Kok nggak ada suara? Tadi gua ada suaranya nggak? Kang Ada Chan? ini ada anak di sini. Tanggung, lanjut dulu Ustaz. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada Bible yang buat teman-teman Kristen Quran, ketika teman-teman Muslim menganggap bahwa Quran ini adalah firman Tuhan, maka apakah ini sama sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Yes, by verbal, by textual. Nanti saya bisa tunjukkan. Apakah Bible ini Markus, Matius, Lukas itu sampai kepada Yesus? Enggak, jaraknya sampai ratusan tahun. Saya tantang ya, dalam akademis ya. Apa sayang? Nah, sorry ada anak. Nah, Bible sendiri Speakernya udah turun ya. ya nggak apa-apa.
supaya teman-teman banyak kemarin ternyata yang mendengarkan kita juga. Teman-teman Kristen, buku Anda yang kalian anggap kitab suci itu ternyata tidak pernah, buku Matius tidak pernah ditulis oleh Matius, Markus tidak pernah ditulis oleh Markus, Lukas tak pernah ditulis oleh Lukas, Yohanes tak pernah ditulis oleh Yohanes. Anda buka salah contoh, Anda buka Matius pasal 9 nomor 9. Renungkan di situ. Siapa penulis di situ? Tak pernah jadi Markus jadi penulis, Matius jadi penulis. Begitupun dengan yang lain. Ini yang terjadi pada Bible. Makanya Bible-nya berevolusi terus. Evolusi terus. Lalu muncul tuh, datanglah tahun 895 kalau tidak salah. Kumpullah seluruh banyak orang-orang sekolah-sekolah Kristen. Nah, lalu dengan puluhan denominasi ingin membuat Bible the highest level Bible, yang paling tinggi kualitasnya Bible menurut the old scripture, ancient sebutnya. Scripture. Lalu jadilah Bible itu. Namanya apa? RSV. Sampai sekarang kita bisa lihat, Revised Standard Version. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka benar-benar mengerahkan seluruh keilmuannya, mereka cabut itu Markus 16 dari nomor 9 sampai 20. Cabut keimanan, salah satu pondasi keimanan Kristen, Yesus terangkat ke langit, mereka cabut. Yes. Dari Kristen sendiri dihilangkan, Yesus tidak terangkat ke langit. Diprotes, Bapak. Kenapa kalian? Karena itu tidak pernah ada, tak pernah diketemukan datanya, itu fabrikasi sebutnya, buatan. Dibuat-buat. Markus 16 nomor 9. Anda bisa lihat sampai sekarang. Kayak gitu. Loh, kok kayak gitu? Yang begitu datanya. Lo begitu, Anda buka RSP, tidak ada pernah diketemukan RSP 16, Markus 16 dari nomor 9 sampai 20. Kalau kalian bahas-bahas kitab orang bisa. Begini teman-teman sekalian, izin ya, maaf ada ini. Begini, kita harus objektif. Kita melihat Quran. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kita harus melihat. Ya Allah. Sebentar, Pintar. Bentar dulu. Kita harus objek. Bentar. Lanjut. Ya, oke, aku lanjutin ya. Victor, sebentar aku kamera, Vic. Iya. Ini Artinya Victor, ya kalau kamu mau mencari kebenaran, yang pertama saranku pelajari dulu kitabmu. Lalu kalau kamu belajar kalau tentang kitab Islam, udah aku pelajarin ya kawan, nggak masalah. kan tadi udah dibuktikan kan bahwasanya rantai periwayatan firmannya itu terputus, bukan Benar. dari Yesus. Aku udah membuktikan 3 buku aku Iya. keluar. Dengar dulu sebentar. Kalau kamu mau ya, betul-betul mencari kebenaran, ini ada 2 buku nih ya. Aku berikan gratis kalau kamu mau. Kamu alamat boleh numpang ke Pak RT, boleh nanti ambil di sana. Ini asbabun nuzul Nggak dari perlu kali Al-Quran. Kristen Ya, aku kalau senang kamu Kristen. mau belajar supaya kamu jangan menjadi penghujat, bicara tanpa data, pelajari dulu ilmunya. Ini asbabul wurud, sebab-sebab ketika Nabi SAW bersabda, kalau kamu mau nggak mau ya nggak apa-apa, kamu memang nyaman dalam kesesatan. Lanjut Kang Chan, standby. Baik. Begini, ada apa? Halo Saya Bang, lupa namanya. Bang, Iya, Pak. ini saya mau tanya. Bapak agamanya apa? Saya nih sekarang nih jujur ya, kalau agama saya juga Kristen juga enggak, Islam juga enggak. Saya jadi sekarang ibaratnya Bapak, Tuhan Nggak- Bapak siapa? nggak. Kenapa? Tuhan Bapak siapa sekarang? Saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan sekarang. Kenapa saya tidak Bapak percaya tidak percaya? agama atau apa saya Kenapa Bapak tidak percaya Tuhan? Gini, Di KTP apa, saya Bang? cuma mau Bang. tanya aja. Saya mau Bang, tanya aja. di KTP apa? Di KTP. Bukan. Kenapa Bapak tidak percaya Tuhan? Kenapa? Sudahlah, iya, kan percaya kan pribadi. Iya, itu kan Bapak ada alasan kan kenapa Bapak tidak percaya Tuhan? Kenapa? Begini, saya berpikir begini. Kenapa dalam agama orang mempercayai Tuhan, tapi orang mengklaim untuk Bukan mempercayai Tuhan Bapak, untuk Pak, sebentar. Bapak Gini, kan sama- tidak bisa sama gini, saya bicara Bapak ini. tidak bisa mendefinisikan diri Bapak dari Iya. diri orang lain kan? Nah, sekarang Bapak, kenapa Bapak tidak percaya Tuhan? Kan saya tidak, Kang Chan, apa ya, agamamu? ya, kan Agama pribadi saya saya. Islam. Kenapa? Karena dia Kristen, karena jadi saya enggak kan begitu kan? Anda definisikan diri Anda, jangan lihat pada orang lain. Saya ulang pertanyaannya. Kenapa Bapak tidak percaya Tuhan? Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Lah sudahlah, terserah saya kan pribadi saya. Ya kan ada alasan kan?
Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Kan Anda bagusan mendeklar nih, disclaimer nih, saya ateis. Nah, saya heran kok aneh Anda tidak percaya Tuhan. Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Lah terserah saya mau apa, mau percaya Iya, apa kenapa? Tahu itu terserah Anda, nggak ada yang bisa memaksa Anda. Alasannya yang ditanya alasan. Nah, gitu. Kenapa? alasannya. Heeh. Alasannya jelas sama dia, saya Mak. tidak mempercayai Tuhan karena gini. Karena Saya berpikir Mm-mm. bahwa kalau saya percaya juga apa yang terjadi dalam hidup saya? Kan begitu-begitu saja. Buat kalau apa? saya percaya, ya udah percaya Tuhan aja. Ya sudah, Kan kan bisa saya aja. dipercaya. Gini, kalian gini sih, jangan kasih ketawa atau apa. Bukan, ini bukan saya Nggak ngerti bicara saya. atau apa. Gini, saya Kan gini, bicara. Gini, percaya Tuhan dan kalian tidak yang percaya. Sebentar, Tuhan, gini. percaya Tuhan tidak percaya Tuhan. Sebentar, Anda bilang percaya Tuhan dan percaya tidak percaya Tuhan, gini-gitu aja. Nah, kenapa Anda jadi tidak percaya Tuhan? Ah, tuang bodok Nau kacang bodok. Gini gue bilang buat lu. Oten itu Oten, keluar aslinya Oten. Oten. Anda Kristen ya, Siapa cuman Oten? takut ditanya ya. Agama teroris, anjing kau. Agama teroris. Oten sejati itu, Oten Kristennya keluar sejati. Kang Chan. Anda Kristen ya, cuman takut ditanya ya. Sejak lahir itu yang ditanamkan Kang Chan. Lalu siapa? Dia tanya. Lalu Oten atau apa? Dia nggak berani bodoh ditanya, amat Oten atau apa? ngaku-ngaku ateis. Gini. Ya sudah lah. Jadi saya Begitu. saya bilang saya Oten. Goblok. Iya. Ini ya kan? Kalau orang maki-maki nanya diketawain. Iya, ketawain lah. Iyalah. Masalah apa, Makanan kita bodoh? inilah Kristen. Inilah Kristen, goblok. ajaran kasih, nipu-nipu. Nipu apa lu yang nipu? Lu yang Iya. nipu. Ajaran lu bilang Iya. nabi-nabi dari nabi-nabi. Semua pengikut. Saudara, saya tanya, nih ada statement nih, dengar ada statement. Bawalah yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah dia ke depan mataku. Di depan mataku. Kenapa? Kenapa? Ini ada pernyataan nih. Ada orang yang ngomong gini. Woi, bawa semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, bunuhlah mereka di depan mataku. Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Saya tidak setuju. Kan pendapat orang. Pendapat tahu nggak pendapat siapa itu? Tahu nggak? Lihat, kalau ke Islam saya belum ngomong langsung teroris. Nah, sudah memang teroris. Nah, sekarang kalau dia dengar, diam. Goblok. Ternyata Jadi bang, woi, aja dia goblok. termalu-malu. Saya bilang, Lucu, Oten lucu Oten. Iya. Sampai sakit perut. lu ya lucu goblok. Tadi aku nggak ngomong apa-apa teroris. Nah, sekarang ada yang ngomong, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Itu teroris bukan? Teroris siapa? Siapa yang bilang sih? Itu perkataan siapa? Iya, itu perkataan. Bunuh. Bunuhlah mereka di depan mataku. Itu pernyataan teroris bukan? Tapi itu diterapkan nggak? Woi, goblok. Itu diterapkan nggak? Oten. Islam sama aja lu aku bunuh. Iya. Syiah sama Sunni aja aku bunuh. Lu apa lu? Ya iyalah. Baru kemarin Ali tewas. Bunuhlah dia di depan mataku. Goblok, Itu pernyataan teroris bukan tuh? Goblok. Iya. Coba bilang siapa? Ini orang-orang Kristen tuh begini teman-teman Muslim, lihatlah orang-orang Kristen pura-pura jadi ateis supaya tidak ditanya karena mereka ketakutan di awal. Kita apa? Itu mungkin kalian lihat itu mungkin. Kalau aku bilang aku perjanjian Kristen, lama atau aku apa? ditanya Kalian ini siapa yang perjanjian lama? Saudara, ada yang membuat pernyataan begini, dengar. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Sertu apa? Seteru. Goblok. Bunuhlah dia, bawalah dia ke hadapanku, bunuhlah dia depan mataku. Itu pernyataan teroris bukan? Jawab. Tapi itu diterapkan nggak?
Diterapkan sampai sekarang nggak? Jangan kamu kasih Jangan dikasih tahu dulu. sampai sekarang ya. Jangan dikasih tahu dulu. Aduh, goblok. Jangan dikasih tahu dulu. Babong. Itu teroris bukan gitu Itu loh. teroris bukan. Ini Jawab teroris. dulu. Saya bilang itu teroris. Tahu nggak yang ngomong siapa? Tahu nggak yang ngomong siapa? Siapa bilang? Bawa bilang. Yesus. Yesus Tuhanmu. Tapi itu diterapkan nggak? Tapi itu diterapkan. Yesus yang ngomong. Kau katakan Yesus teroris? Wah, parah ini, kurang ajar ini. Kurang ajar. Wah, penghujat ini. Kalian aja Kurang ajar. Woi, dasar kurang ajar. Dia mengatakan Yesus teroris, parah. Masa Yesus itu kami aja tuh memanggilnya masuk pesantren. Parah, dia kurang ajar mengatakan Yesus teroris. Wah, parah ini. Parah. Lihat deh. Kiriin akunnya katanya. Masa Yesus disebut teroris? Parah beli. Wah, parah. Parah, Yesus disebut teroris oleh dia. Parah. Parah bener asli ini. Wah, parah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Umur Kang Chan. Ya, Itu ketemu di sama, ayat mana? Di ini debater mana? Kristen Mana? ini. Kalian bilang Baru ayat aku di mana? mendengar bahwasannya Di mana? katanya Yesus Ayat itu dibilang mana? teroris. Parah ini bener penghujat. Wah, ini kalau ketahuan orang Kristen parah. Jadi kata dia Yesus teroris, parah ini bener. Parah ini bener. Saya aja orang Islam nggak berkata begitu. Ini orang saya aja Kristen nggak dia mengatakan berani. Yesus teroris. Nggak berani saya. Di mana? Di mana? Parah. Di mana? Dia mengatakan Yesus teroris, parah. Coba Bener, di mana? Parah ini bener keterlaluan. Di mana? Nggak ada. Ayo, Nggak, di mana? wah, parah. Ini bahaya kita nanti kena bahaya kena. Nggak mau terlibat. Wah, parah. Parah nih, Turunin nanti kita kena. parah. itu ya. Masa Yesus dibilang teroris? Di gereja, pendeta-pendeta, lihatlah ini dombamu. Ini akibat dari kau nggak pernah ngajarin domba-dombaku, bertanyalah. Jangan hanya aku aja yang bicara. Ini akibatnya nih. Yesus dibilang terong iris. Kurang ajar kau Kurang pendeta. ajar. Umur aku baru dengar bilang ya bahwasanya Kristen itu Tuhannya teroris. Ini loh. Wah, parah. Wah, mau aku nggak mau terlibat ah. Kami ini Muslim memuliakan Yesus. Kami ini memuliakan Yesus. Parah kalian bener dah. Boleh. Yesus ini orang yang soleh, Pak. Tadi gue tapi ditelepon sama pendeta. Jangan takut pendeta Acong, sebab dia sudah kubekali ilmu. Ilmu apa Pak Pendeta? Berdusta demi kemuliaan. Ya. Jadi itu salah satu modusnya teman-teman. Biasanya orang Kristen tuh, enggak, aku bukan Kristen, aku ateis. Untuk apa? Supaya nggak mau ditanya. Iya betul. Nggak mau ditanya dia. Udah nyari ini, nyari karing duluan. Tapi giliran dibacakan ayat itu, tapi kan nggak dipraktekkan. Berarti Iya. dia salah. Inilah lucu-lucu cara-cara aku nih. Ayo. Betul tadi teman-teman sekalian, belajar mulai sekarang menurut saya kalian harus mulai ngacung di gereja. Nggak apa-apa ke gereja aja, itu bagus. Kalau kalian jauh dari gereja, kalian tidak tahu yang seburuknya terjadi seburuk. Dia ngacung di sana nanti di gereja. Pak, pendeta aku mau nanya, iblis kau. Siap-siap aja digituin gitu. Oh, iblis kau, dasar. Pokoknya kalau nanya, siap-siap Tapi ini iblis. kira-kira Bocah nih bocah. sabar. Bocah nih ngeteh nih. Ya kita sapa dulu Kang nih bocah. Kira-kira sepakat nggak nih si bocah juga kalau Tuhannya dibilang teroris? Kang Chan, bocah. Iya, silakan Pak, boleh bertanya. Masuk. Suaranya indah ya. Izin satu putaran dulu ya, Tuan Guru. Sebentar. Ya, sudah, ya. Jadi mulai sekarang teman-temanku jangan lagi menyebut Alkitab. Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Legal standingnya dari Al-Baqarah ayat 2 dan surat Al-Anbiya ayat 10. Ya. Teman-teman jangan menyebut lagi Injil, tapi sebutlah Gospel dari kata Godspell. Jadi itulah upaya-upaya misionaris untuk memurtadkan umat Islam yang awam.
Lalu terakhir satu putaran ini teman-teman perkuat pengetahuannya tentang Al-Quran. Saya pun juga masih banyak belajar ya. Miliki buku atau tanya kepada Ustadz mengenai asbabun nuzul Al-Quran. Kemudian asbabun wurud. Nggak harus ini bukunya, pokoknya buku apa aja kuasai tentang ilmunya. Di dalam Al-Quran kita tidak ada kanonisasi, tapi kita ada kodifikasi, codification. Apa bedanya? Kalau kanonisasi itu pilih-pilih mana yang cocok untuk kepentingan bapak-bapak gereja. Tetapi kalau dalam Al-Quran kodifikasi itu dari para sahabat yang dulu menyimpan catatan dikumpulkan lalu diuji dengan hafalan para sahabat Nabi. Ya, itu pesan saya, kuasai Al-Quran. Jangan sampai kita nggak tahu keilmuan tentang Al-Quran ataupun hadis walaupun hanya kulit-kulitnya. Thank you host, standby. Enggak jualan, sebentar, Baca bilang Unggul Sudrajat jualan, enggak. Ini bahkan tadi mau aku kasih gratis loh, ya aku kasih gratis ke Victor untuk mencari kebenaran. Ya, enggak, aku enggak jual buku. Lanjut baca, standby. Oh, tak kirain jualan. Yang jualan itu dibuat banyak versi supaya laku. Kalau ini aku jual belinya 5.500.000 rupiah lah kalau dikonversikan. Kamu nggak sanggup. Iya, kamu nggak sanggup itu. Kalau di 5 juta itu? Iya. Kalau saya biar dikasih terus, gratis, saya nggak mau juga saya itu. Iya karena bohong. Oh dia dikasih gratis nggak bisa bahasa Inggris kan Chan? Iya. Lanjut. Silakan Pak Bocah, apa yang mau ditanyakan? Teman-teman boleh bertanya karena saya tahu keprihatinan kalian nggak bisa nanya di gereja, boleh nanya di sini, silakan. Yang ingin di trigger tuh kalian mulai bisa bertanya ya di gereja, nanya ngacung lah. Keselamatan kalian masa disebutkan pada pendeta yang kalau lapar juga sama-sama makan seblak. Siapa bilang Ngocen saya Ngocen? Statementnya salah. Siapa bilang Ngoten nggak bisa ngaceng? Orang di depannya pakai rok mini. Silakan Pak Bocah, kalau yang mau nanya silakan. Nanya apa ya? Tuh kan bingung kan? Sepertinya enggak. Nggak terbiasa otaknya terasah nanya, nggak terbiasa. Udah di sini mungkin asar dulu Mbak Indah, Ustadz Unggul izin dulu, sudah asar. Kalian mau ada briefing juga. Terima kasih ya, silakan Pak Bocah manfaatkan waktu. Tutup dulu. Ya. Juga Tutup. Oh, tutup. Azan. Oh, ya baiklah. Teman-teman sekalian, setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Ustadz Unggul Pandito Acong. Beliau katakan bahwa kita belajar itu ajaran yang fair, ajakan yang fair. Bertanyalah, alasan kenapa para pendeta itu jarang sekali mau ditanya, karena dia tahu apa yang sedang diselundupkan. Sebetulnya teman-teman, kalian ini sedang tidak mengikuti ajaran Yesus. Saya berani dikoreksi dengan cara silakan ajukan untuk dialog offline dengan saya. Tidak mengikuti ajaran Yesus, tetapi mengikuti ajaran interpretasi dari pendeta-pendeta itu. Mereka melakukan interpretasi dari sesuatu teks yang nyambung atau nggak nyambung, bahkan kadang mereka lakukan interpretasi itu di deliver kepada kalian, lalu kalian tersenyum-senyum. Itu dia, bukan ajaran Yesus, jauh dari ajaran Yesus. Dan kita memberikan kesempatan, silakan siapa yang mau mengkoreksi saya undang untuk dialog offline. Anda bisa menghubungi saya atau hostnya, insya Allah kita ketemu kalau ada yang berani. Sampaikan kepada sarjana-sarjana kalian, dan saya banyak kan, pendeta-pendeta kalian, karena sebulan yang lalu salah satu rektor kalian tidak mampu berkutit ketika menjawab hanya urusan kematian Yesus. Rektor, dosen aktif. Nah, tolong bantu dia dengan cara kalian WA, kalian japri, kalian DM kepada hostnya. Saya ingin dialog dengan si Chan offline. Insya Allah saya terima. Itu saja paling akhir tawas kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suaranya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, udah turun. Udah dimatiin. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Unggul. Pak Cenil, woi buka mute. Bulan makasih Bulan, Neng. Bulan udah turun.